Selamat sore kepada teman-teman kami. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas teori trait and factor, uh, di mana berkaitan dengan mata kuliah konseling karir yang diampu oleh Pak Pridi Sarman, MPD, selaku dosen mata kuliah ini. Baik, sebelum presentasi ini dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Prinasi Burian selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada, Saya Clarissa Diana Nggraini sebagai pemateri kedua. dan yang ketiga ada. Saya Indah Giovanni sebagai pemateri 3. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar trait and factor. Salah satu teori karir digunakan dalam layanan bimbingan konseling adalah teori trait and factor. Teori ini sudah digunakan sejak awal abad 20. Dan teori ini yang dimana trait yang berarti sifat atau karakter. Trait sendiri dijelaskan oleh Dolan dan Godreyer itu adalah sifat atau karakter yang khas pada diri seseorang, dan menurut Mastuti 2005, trait sebagai aspek kepribadian yang melekat pada seseorang. Jadi, teori trait and factor berupaya membantu seseorang merencanakan karir dan membuat keputusan karir dengan cara mencocokkan trait-trait yang ada pada seseorang dengan faktor-faktor yang ada pada jabatan atau pekerjaan. Baik, untuk materi yang kedua itu ada sejarah teori trait and factor. Baik, sejarah teori trait and factor ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 melalui karya-karya tokoh seperti Frank Parson, E.J. Williamson, dan John L. Hollands. Frank Parson yang dianggap sebagai bapak bimbingan karir memperkenalkan konsep trait atau karakteristik individu sebagai dasar untuk pemilihan karir yang tepat. Perkembangan selanjutnya dalam pendekatan trait and factor datang melalui penelitian dan kontribusi John L. Holland. Holland mengembangkan teori minat dan karir, yang dimana sejarah dan perkembangan trait and factor dalam bimbingan konseling karir telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu individu mencapai kesesuaian karir yang optimal. Peran penting pendekatan trait and factor terletak pada kemampuannya untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, dengan mengeksplorasi karakteristik pribadi mereka. Individu dapat mengenali minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang mendasari preferensi mereka terhadap pekerjaan. Jadi, sejarah teori trait and factor ini berhubungan erat dengan konsep utama dan pemikiran utama. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri 2. Kepada Clara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran utama yang mendasari teori trait dan faktor. Trait dan faktor approach menurut kamus istilah konseling dan terapi merupakan suatu rancangan konseling dari Minnesota yang dikenal pula sebagai Directive Counseling atau Counselor Center. Memiliki pandangan dasar bahwa kepribadian manusia merupakan suatu sistem sifat dan faktor yang saling bergantung. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur yang mendukung atau mengkritik teori trait dan faktor. Kekuatan utama teori ini adalah data yang mengidentifikasi trait. Trait seseorang adalah hasil tes dari psikologis, sehingga data identifikasi trait cukup valid. Manshoff dan Reis tahun 2018 menjelaskan data identifikasi trait klien yang dia dapatkan dari hasil tes psikologis dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengenali dan memahami dirinya. Lanjut, Winslow dan Sri pada tahun 2004 menjelaskan terdapat beberapa kelemahan teori trait dan faktor, yaitu yang pertama, ada beberapa aspek yang perlu diidentifikasi menurut teori trait dan faktor, seperti integritas dan motivasi yang tidak dapat diidentifikasi secara valid. Yang kedua, teori trait dan faktor terlalu mengandalkan hasil tes psikologis, sehingga mengabaikan nilai-nilai kehidupan seseorang, nilai-nilai kebudayaan lain, dan juga cita-cita hidup.
Yang ketiga, kurang diperhatikannya peran lingkungan dalam merencanakan dan membuat keputusan karir. Keempat, kurang diperhatikannya perubahan-perubahan dalam masyarakat atau perkembangan zaman yang dapat membatasi dan memperluas pilihan seseorang. Yang kelima yaitu kurang diperhatikan bahwa faktor atau syarat-syarat pekerjaan dapat berubah pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir ialah adanya keterbatasan seseorang dalam memilih pekerjaan atau karir karena belum ditemukan trik yang jelas. Segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Clara, dan tidak kalah penting dan menariknya ada pemateri 3 yang akan menyampaikan materi kepada Indah, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori threat and factor. Ada beberapa prosedur atau tahap pengaplikasian teori threat and factor dalam bimbingan dan konseling karir, yaitu pertama, tahap mengidentifikasi threat klien. Pada tahap ini, konselor berupaya membantu klien mengenal dan memahami threat yang ada dalam dirinya. Kedua, yaitu tahap membantu klien mengenal faktor karir dan pekerjaan. Faktor adalah syarat-syarat dan prospek pada karir dan pekerjaan. Konselor perlu membantu klien mendapatkan informasi seputar syarat dan prospek pekerjaan dan karir tertentu. Ketiga, tahap merencanakan keputusan karir. Setelah didapatkan data mengenal trade klien dan sudah mendapatkan informasi tentang syarat-syarat suatu pekerjaan, kemudian klien mulai menyusun rencana keputusan karir. Untuk menyusun rencana keputusan karir, klien perlu mempertimbangkan karir yang akan dipilih berdasarkan kemampuan kognitif dan non-kognitif. Keempat, ada tahap membuat keputusan karir. Setelah klien menyusun keputusan karir dan setelah melakukan pertimbangan, maka klien akan membuat keputusan. Keputusan tersebut adalah pilihan karir klien terhadap suatu pekerjaan atau karir. Baik, saya akan menjelaskan satu lagi, yaitu contoh studi kasus teori threat and factor. Pertama, yaitu konseling merasa kurang pasti dalam mengambil keputusan pilihan jurusan karena dipengaruhi faktor internal, yaitu kurang memahami kemampuan sendiri, ragu-ragu mengambil keputusan, enggan memperhatikan pelajaran ekstra. Sedangkan faktor eksternal, yaitu kebebasan yang diberikan orang tua dalam mengambil keputusan mengenai penjurusan. Dua, konseling bingung memilih jurusan karena dipengaruhi faktor internal, yaitu kurang memahami kemampuan diri sendiri, ragu-ragu mengambil keputusan, konflik diri, sedangkan faktor eksternal yaitu keinginan orang tua yang tidak memiliki kondisi anak. 3. Konseling mengalami kecemasan membuat pilihan karena dipengaruhi faktor internal, yaitu menganggap pelajaran IPA sulit, ragu-ragu mengambil pilihan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu orang tua meminta masuk IPA, upaya untuk membantu konseling yang kurang pasti dalam mengambil keputusan pilihan jurusan, bingung atau konflik diri dalam memilih jurusan, serta mengalami kecemasan membuat pilihan, yaitu dengan memberikan layanan konseling individual dengan menerapkan model konseling threat and factor, sehingga konseling mampu membuat keputusan yang tepat. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3, dan tak terasa sudah di penghujung materi ini, dan kami dari kelompok 9 menarik kesimpulan, yaitu yang dimana teori trait dan faktor ini adalah salah satu teori konseling karir, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Teori ini memandang bahwa kesuksesan karir seseorang ditentukan oleh kecocokan trait and faktor. Teori trait dan faktor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Meskipun pendekatan trait and faktor memiliki manfaat yang signifikan, penting untuk mengintegrasikan dengan pendekatan lain dalam bimbingan konseling karir. Yang selanjutnya, konseling trait dan faktor berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan alat tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri atau dimensi atau aspek kehidupan yang kepribadian tertentu dari individu. Untuk itu, kami dari kelompok 9 sampai di sini saja materi yang kami sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan ataupun
tutur kata, kami memohon maaf. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.